Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar Hilmriza dengan NIM C0D0230001 yang akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Rekonsiliasi Fiskal dan Contoh Perhitungannya. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laporan laba rugi komersial atau akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Hal ini dilakukan karena tidak semua biaya atau penghasilan yang dicatat menurut standar akuntansi diterima atau diakui menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. 1. Beda tetap. Beda tetap disebabkan karena adanya biaya yang sesuai dengan standar akuntansi namun tidak diakui atau tidak boleh dibebankan dalam ketentuan pajak. Penyebab beda tetap diantaranya: yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final; yang kedua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, dan biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai yang diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kedua, beda waktu. Beda waktu timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara. Artinya, pada titik tertentu perbedaan tersebut akan terhapus. Beberapa faktor penyebab beda waktu adalah: yang pertama, perbedaan masa manfaat dalam penyusutan dalam amortisasi; yang kedua, perbedaan metode penilaian persediaan; ketiga, perbedaan penghasilan berdasarkan cash basis dan accrual basis. Tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Kedua, menentukan penghasilan kena pajak yang benar. Yang ketiga, menghindari sanksi pajak akibat salah hitung. Dan yang keempat, menyusun SPT tahunan PPh badan dengan benar. Contoh soal: PT Maju Jaya melaporkan laba rugi komersial untuk tahun 2023 sebagai berikut. Penjualan bersih 1 miliar, harga pokok penjualan 600 juta, laba kotor 400 juta. Biaya personal, gaji karyawan 100 juta, pensusutan komersial 50 juta, sumbangan sosial sebesar 20 juta, denda keterlambatan pajak sebesar 10 juta, dan biaya perjalanan dinas sebesar 15 juta. Selanjutnya, biaya iklan 25 juta, biaya representasi 8 juta. Total biaya operasionalnya itu 228 juta. Laba sebelum pajak komersial yaitu 172 juta. Tambahan informasi: 1. Pensusutan fiskal menurut perhitungan fiskal sebesar 60 juta. 2. Biaya representasi hanya 50% yang diakui secara fiskal. Ketiga, sumbangan sosial tidak diakui secara fiskal. Keempat, denda keterlambatan pajak tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Diminta lakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui penghasilan kena pajak PT Maju Jaya tahun 2023. Laba sebelum pajak komersial itu 172 juta, korsi fiskal positif ditambah sumbangan sosial 20 juta, denda keterlambatan pajak 10 juta, biaya representasi tidak diakui 50%, jadi 50% dikali 8 juta sama dengan 4 juta. Koreksi pensusutan 60 juta di fiskal dan dikurangkan 50 juta di komersial sama dengan 10 juta. Ini koreksi negatif. Perhitungannya: laba sebelum pajak komersial 172 juta ditambah koreksi positif, sumbangan sosial 20 juta, denda keterlambatan pajak 10 juta, biaya representasi tidak diakui 4 juta, total koreksi positif 34 juta, koreksi negatif pensusutan 10 juta, PKP nya 172 juta. 34 juta dikurang 10 juta sama dengan 24 juta dan ditambahkan 172 juta, jadinya 196 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.